Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Mahi Pratama, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam rapat paripurna terkait pandangan praksi atas rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2019 yang diajukan pemerintah, ditekankan jika pendapatan negara dari pajak harus dimaksimalkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan ada beberapa poin yang belum tercapai secara sempurna sesuai target, seperti pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Fauzi Amro juga menyampaikan pemerintah harus serius terkait capaian pajak karena pajak memiliki peran yang penting sebagai pendapatan negara dan berdampak pada APBN selanjutnya. Persoalan pajak. Nah, persoalan pajak kita dari target 100%, capaian kita 86%. Yang kedua, PNBP kita melewati batas, melewati target dari 400 triliun menjadi 415 triliun. Sehingga ada lagi namanya hibah, itu sekitar 5,6 triliun. Artinya apa? Stressing kita ke depan adalah bagaimana pajak dan perpajakan ini bisa kita maksimalkan. Karena sumber utama dari APBN kita adalah dari pajak. Terkait dengan kondisi perekonomian negara di tengah pandemi COVID-19 yang belum teratasi, Fauzi Amro optimis di kuartal ketiga dan keempat dapat kembali menguat. Ia juga berharap dalam kondisi ini, pendapatan pajak dapat tetap terjaga dan maksimal. Kita yakin dan kita optimis dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemarin kuartal pertama kita masih plus, kuartal kedua kita min 5. Insya Allah kita optimis di kuartal ketiga, kuartal keempat nanti ekonomi kita akan membaik walaupun situasi lagi pandemi. Itu harapan kita. Dan target pajak khususnya itu akan menjadi maksimal bagi Menteri Keuangan. Nadia Kanaya dan Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih mengutamakan pengawasan dan koordinasi ketimbang regulasi terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Pasalnya, seringkali kasus tersebut tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak terungkap demi menjaga nama baik kampus tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai, sebelum membuat Permendikbud soal kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya belajar dari Permendikbud soal bullying yang sebelumnya sudah dibuat dan masih belum efektif. Abdul Fikri meminta jangan sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat regulasi yang tidak efektif. Nah, berarti kan sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apa bisa melakukan sendiri? Ini pelaksanaannya, karena ini kelemahan kita itu kan di pengawasan, bukan di regulasi, itu di produk. Regulasinya bagus-bagus semua. Tapi dalam pelaksanaan kita bisa ini. Fikri juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng lembaga pengawas dalam mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya kira bisa saja. Mana? Kalau yang paling umum mungkin ombudsman misalnya, nggak apa-apa. Jangan takut dengan lembaga-lembaga pengontrol. Lembaga pengontrol jadi mitra. Jadi nanti laporannya, kalau misalnya yang masih bisa ditangani tidak secara hukum, langsung bisa diselesaikan. Tetapi kalau sudah jauh, maka sudah jalur hukum. Ringan sebetulnya begitu. Fitian dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR mendorong bantuan dan kelayakan gaji untuk kesejahteraan guru honorer di tengah situasi pandemi COVID-19. Ditemui saat sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan mengatakan masalah kesejahteraan guru honorer harus diselesaikan dengan pencapaian realisasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan mengupayakan gaji yang layak dan sesuai upah minimum regional daerah. Menurutnya, tantangan di sektor pendidikan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa agar guru-guru honorer ini bisa mendapatkan gaji atau honor yang lebih layak. Nah, karena itu di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita berharap bahwa anggaran tahun 2021 bisa membantu mereka.
Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan, khususnya di tengah pandemi COVID-19, harus mampu memberikan terobosan baru kepada para siswa sehingga dapat membangkitkan semangat para siswa dalam proses belajar mengajar. Kejenuhan daripada siswa untuk belajar menggunakan daring, ya ini juga tentunya harus diselesaikan juga karena metode seperti itu memang baru, ya memang karena kita mengharuskan untuk seperti itu, ya tentunya ini juga harus disikapi dengan bijak sehingga pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR memastikan keputusan Menteri Agama 515 tepat setelah jeda berikut. Komisi 8 DPR RI akan memastikan keputusan Menteri Agama KMA 515 tahun 2020 yang bertujuan meringankan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri karena dampak COVID-19 dinilai tepat. Dalam rapat kerja dengan Dirjen Pendis Kemenak dan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Barwanda Sopang mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, KMA 515 belum terlaksana dengan baik karena belum ada keseragaman dalam penyalurannya. Penerapan 515 ini bervariasi di perguruan tinggi karena memang ada poin di situ, itu diserahkan penerapannya di perguruan tinggi oleh rektor masing-masing. Karena itu ada yang tetap melakukan dengan sistem banding. Nah, banding itu kan prosesnya panjang atau pengajuan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan kendala lain adalah kuota dari Kementerian Agama yang terbatas. Sedangkan perguruan tinggi negeri Islam jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus dapat bersikap adil antara bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke perguruan tinggi negeri dan yang diberikan oleh Kementerian Agama pada perguruan tinggi negeri Islam. Nah, kita harapkan jika memang pemerintah serius terhadap karakter bangsa, ini pendidikan perguruan tinggi atau tidak hanya di perguruan tinggi sebetulnya ya, ini harus mendapatkan perhatian tambahan dari pemerintah. Nadia dan Samsul TVR Parlemen melaporkan. Untuk memperkuat sumber daya energi khususnya minyak dan gas atau migas di Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan lapangan gas abadi Blok Masela tetap berjalan, meski salah satu investor mundur dari perencanaan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK Migas dan Presiden Direktur Inpex Corporation Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, terungkap alasan Shell Upstream Overseas melepas hak partisipasinya di Blok Masela karena tidak menguntungkan di tengah rendahnya harga gas dunia. Rudy Masyud meminta pemerintah secepatnya mencari investor yang serius dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia, bukan investor yang hanya menganggap sebagai portofolio bisnis. Mereka hanya ingin berinvestasi apabila untung, pastinya itu normal ya, makanya di sini mesti harus difasilitasi dengan SKK Migas untuk menjadikan problem solver untuk komunikasi baik untuk perusahaan-perusahaan besar itu termasuk juga dengan pemerintah. Bagaimana supaya untuk bisa mendapatkan problem solver. Anggota Komisi 7 DPR RI Rudy Masyud menambahkan, eksplorasi lapangan gas abadi Blok Masela di lepas pantai Maluku diharapkan bisa beroperasi pada kuartal kedua tahun 2027. Namun, mundurnya penyelesaian yang seharusnya tahun 2024 akan menimbulkan potensi kerugian terhadap pendapatan negara. Nah, saya juga tidak menginginkan bahwa ini menjadi presiden buruk buat perusahaan-perusahaan raksasa oil and gas yang ada di dunia, menjadi presiden buruk dengan adanya kegiatan Masela ini yang sampai detik ini belum berjalan. Mustaqim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan peraturan KPU atau PKPU dan peraturan Bawaslu terkait protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 jangan dijadikan alasan pembatalan kandidat atau calon kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Gus Pardi Gaus meminta PKPU dan peraturan Bawaslu terkait dengan syarat kesehatan untuk kandidat peserta pilkada tidak dimanfaatkan ataupun dipolitisasi untuk menghadang pencalonan salah satu peserta pilkada, karena bisa menimbulkan konflik dan mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Dimanfaatkan item-item yang berkaitan tentang hal tersebut untuk dipolitisasi kepada KPU, sehingga pelaksanaan pilkada ini harus berjalan secara proporsional dan profesional sesuai dengan aturan-aturan main. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan penyelenggaraan pilkada harus berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan jangan ditunda lagi. Jika ada pasangan calon kepala daerah yang tidak bisa memenuhi syarat kesehatan, sebaiknya tidak digunakan sebagai alasan menggugurkan pasangan calon. Tahapan itu tidak bisa mundur terlalu jauh kan. Nah, karena itu kita berharap jangan sampai nanti dengan alasan kesehatan, dengan alasan COVID-19 sehingga bisa digunakan untuk menggugurkan salah satu paslon. Ferdian dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi tim dari TNI, BIN, dan UNAIR yang telah berinisiatif melakukan penelitian vaksin COVID-19. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi tim dari TNI, BIN, dan Universitas Erlangga yang telah berinisiatif melakukan penelitian vaksin COVID-19. Ditemui di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mendukung di tengah situasi pandemi COVID-19, ada anak-anak bangsa yang ingin memberikan sumbangsi bagi negeri. Penelitian ilmiah memang perlu digalakkan kembali agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona yang kian tak terkendali. Kelompok anak-anak bangsa yang cukup kreatif, punya inisiatif, melakukan upaya-upaya melalui jalur ilmiah yaitu penelitian, ini harus diapresiasi, ya. Apalagi ini menyangkut penelitian tentang obat bagi COVID yang sekarang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi bukan hanya bangsa Indonesia tapi bagi seluruh dunia. Sukamta meminta tim TNI, BIN, dan Universitas Erlangga untuk terus melanjutkan penelitian terkait dengan vaksin COVID-19. Ia mendukung penuh upaya dan inisiatif anak bangsa yang ingin agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 secara mandiri, tidak bergantung pada negara lain. Dan ditemukanlah satu formula baru dengan komposisi baru dan hasilnya sangat positif, bagus. Bahwa ada yang belum selesai, itu biasa saja di dalam penelitian. Oki Zulindra dan Temiriansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah fokus dalam penyaluran bantuan tunai kepada para karyawan yang di PHK dan kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan, realisasi bantuan tunai untuk karyawan yang di PHK penyalurannya harus tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat dan akuntabel agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup masyarakat di tengah ancaman resesi ekonomi.
Untuk yang tidak bekerja ini kan diharapkan sudah tercover di PKH atau di BPNT. Karena ini basisnya sebenarnya keluarga. Nah, apabila di dalam individu-individu tersebut yang berpenghasilan di bawah 5 juta, nah dapat lagi bansos. Jadi bansosnya ini berlapis-lapis sebenarnya. Nah, apakah dia pekerja, non pekerja, kemudian lansia juga melalui PKH. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hasbi Hansyori berharap pemerintah pusat dan daerah ke depannya berupaya meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam proses pendataan bagi karyawan yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan, sehingga realisasi program bantuan tunai berjalan maksimal ke seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap juga pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah, jadi mempunyai satu data. Misalkan Jambi kan sudah punya data berapa pengangguran, berapa PHK yang tinggal pemerintah tinggal mendrop aja apa yang mau didaerahkan semua. Jadi sehingga pemerintah pusat tidak kewalahan, ada lagi double data, ada apa segala macam itu. Ajib Caniago dan Edo, TVR Parlemen, laporkan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menilai pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2021 sangat realistis dan prudent atau cukup berhati-hati. Ia menjelaskan hal ini karena pemerintah hanya mematok defisit anggaran di angka 5,5% dari PDB. Padahal sebelumnya DPR telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk memperluas nilai defisit anggaran. Sugeng juga melihat pemerintah cukup realistis dalam RAPBN 2021 dengan asumsi harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price atau ICP yang diperkirakan berada di angka $45 Amerika Serikat per barel. Harga rata baik WTI maupun Brent memang berada di sekitar $40 per barrel. Kalau di rata-rata di kisaran itu, APBN ini realistis bahkan prudent. Sugeng Suparwoto menegaskan yang terpenting belanja pemerintah dalam RAPBN 2021 yang mencapai Rp2.747 triliun harus benar-benar sampai ke rakyat. Ekspor dan investasi sudah sama kita ketahui pasti anjlok. Maka sekarang pertumbuhan sangat ditentukan oleh konsumsi. Bagaimana agar APBN yang dirumuskan, belanja pemerintah atau belanja negara yang dirumuskan kurang lebih 2.700 triliun ini betul-betul sampai ke rakyat. Alvia Al-Jufri dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah didesak untuk memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta, mengingat masih banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti PPDB, zonasi, bahkan pembangunan sekolah. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS di Kompleks Parlemen belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan zonasi turut berimplikasi pada terpinggirkannya sekolah swasta. Menurut Dede Yusuf, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada perguruan swasta, meskipun di satu sisi perguruan swasta memang menjalankan bisnis di bidang pendidikan. Di satu sisi pihak swasta memang ada bisnis atau usaha di bidang pendidikan, tapi di sisi lain ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, poin itulah yang menurut kami memang harus kita jadikan patokan pada saat kita memasukkan pada revisi Undang-Undang Nomor 3 tentang Sisdiknas. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia menyatakan salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mendorong adanya penempatan guru berstatus PNS di sekolah swasta, agar biaya honor bagi guru tidak lagi menjadi masalah di perguruan swasta dan ditanggung oleh pemerintah. Salah satu bantuan pemerintah terhadap perguruan swasta itu adalah guru DTK, guru yang PNS yang ditempatkan di swasta. Sehingga mereka nggak harus gaji dari pemerintah, tapi pengabdiannya di perguruan swasta. Nah ini sebenarnya harus dibicarakan antara Kemendikbud, Kemenpan RB, dan juga Kemendagri. Alda Gustari dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan.
Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.